alangkah ruginya kalau kita ini menjadi orang yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengatakan dibenci Bapak Ibu, karena beberapa mufassir yang saya ketahui mengatakan bahwa sifat benci itu tidak boleh dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, seburuk-buruknya manusia itu dia tetap mendapatkan karunia dari Allah. Betul enggak? Coba lihat ketika orang bermaksiat, apakah putus rahmatnya oleh Allah? Tidak, ya kan? Dia tetap mendapatkan berbagai karunia dari Allah, walaupun karunia tersebut barangkali hanya berhenti sebatas di dunia ini saja. Nah, maka Bapak Ibu tentu sebagai pribadi kita harus berjuang menjadi orang yang dicintai Allah, bukan menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu kalau kita menengok ke dalam Al-Quran, banyak sekali tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Contoh misalnya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, cuma Bapak Ibu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu pesan baginda Rasulullah di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Laits As-Samarkandi. Nama kitabnya Bapak Ibu Tanbihul Ghafili. Ya. Jadi Imam Abu Laits As-Samarkandi ini seorang faqih yang bermazhab Hanafi. Okay. Ketika beliau menuntaskan menulis kitab ini Bapak Ibu, beliau meminta petunjuk kepada Allah. Beliau kemudian datang ke Masjid Nabawi. Beliau duduk di Raudhah. Di Raudhah itu Bapak Ibu tempat yang berada di antara mimbar Rasulullah dan makam baginda Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu meminta di Raudhah itu, insya Allah doanya Allah kabulkan. Ya Pak ya. Nah, beliau di situ sholat bermunajat kepada Allah. Entah bagaimana ceritanya beliau ini sempat tertidur sejenak dan bermimpi. Ya. Nah, dalam mimpi itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menimang-nimang kitab yang beliau tulis itu. Lalu kemudian beliau mengatakan, sebarkanlah kitab ini. Nah Bapak Ibu, kejadian tersebut menguatkan beliau yang pada akhirnya kitab itu tersebar bahkan sampai ke tanah air yang kita cintai ini. Nah di dalam kitab itu Bapak Ibu, baginda Rasulullah menyebutkan ada 3 kelompok orang yang Allah cintai dan ada 3 kelompok orang yang tidak disukai oleh Allah. Nah kita mulai Bapak Ibu dari yang tidak disukai oleh Allah dulu. Harapannya Bapak Ibu tidak termasuk di dalam kelompok ini, ya. Yang pertama Bapak Ibu kata baginda Rasulullah, Allah tidak suka dengan orang yang fasik. Tapi ada catatan Bapak Ibu. Tetapi Allah lebih tidak suka dengan orang tua yang fasik. Nah, ya. Jadi kalau bicara tentang konteks hadis ini, Bapak Ibu sudah tua belum kira-kira ini? Hah? Belum ya, alhamdulillah kalau tidak merasa tua. Sepertinya kalau pinggang ke bawah selalu 17 tahun ini ya Pak ya. Nah, tapi kalau pinggang ke atas nggak bisa bohong kayaknya Pak ya. Nah, jadi fasik itu Bapak Ibu sederhananya adalah kita itu tahu ini benar, tahu ini salah. Tahu ini baik, tahu itu buruk, ya. Tetapi yang benar, yang baik kita tidak ikuti, yang tidak benar, yang salah dan yang buruk itu justru kita kerjakan. Ya, fasik itu Pak. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat yang menyebutkan betapa Allah tidak menyukai orang yang fasik. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin misalnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, tetapi Bapak Ibu, kefasikan ini makin dipertajam, makin tidak disukai oleh Allah kalau Bapak Ibu sudah tua tetap fasik. Kalau dalam agama itu Bapak Ibu batasan usia kematangan itu kan usia 40 tahun.
Kalau Bapak Ibu usia 40 tahun masih belum terlihat tanda-tanda ketaatannya kepada Allah, dikhawatirkan ujung hidupnya itu berujung pada su'ul khatimah, ya kan? Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Kalau Bapak Ibu sudah beranjak 40 tahun, apa dibaca doanya Pak Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati, ya. Nah itu Bapak Ibu kalau nggak hafal silakan dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Oke? Nah, karena kalau orang itu sudah tua Bapak Ibu belum juga memberbenah, ini bisa mengkhawatirkan Bapak Ibu. Padahal tanda-tanda penuaan itu sudah melekat pada diri kita. Di dalam kitab Duratun Nasihin yang kitab lain Bapak Ibu pernah saya baca sebuah cerita. Suatu ketika Bapak Ibu malaikat Israel itu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request Pak, ya, hai Israel, kalau engkau hendak mengambil nyawaku kasih tahu dulu ya. Wah, bayangin Pak, Nabi bisa request. Ya, bahasa kita dijawab dengan bahasa sekarang Pak, siap bro, kira-kira begitu Pak. Nah sekian puluh tahun kemudian gak datang-datang nih Bapak Ibu sekalian malaikat Israel ini. Tiba-tiba nongol Pak. Ya Musa, hari ini aku diutus Allah untuk mengambil nyawamu. Apa kata Nabi Musa? Ait, kan sudah saya bilang kasih tahu dulu. Enak aja, kira-kira begitu Pak bahasanya itu ya. Apa jawaban malaikat Israel Bapak Ibu sekalian? Ya Musa, tidakkah kau lihat rambutmu yang sudah mulai memutih, kulitmu yang makin keriput, tubuhmu yang makin rentah? Itu semua adalah pesan dariku bahwa aku akan datang menjemputmu. Ya Pak ya. Itu bahasa anak muda sekarang kena skakmat, kira-kira begitu Pak. Nah menurut Bapak Ibu sudah punya 3 tanda itu belum kira-kira itu? Rambutnya sudah memutih belum? Lawang kumisnya putih, janggutnya putih, alisnya putih, tanda pertama. Yang kedua, kulitnya keriput belum? Sudah ya? Walaupun ibu setrika kulitnya itu Bu ya. Ada kan di sana ada namanya setrika kulit ya Pak nggih? Yang nggak bisa bohong tuh bagian leher ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu, tubuhnya makin rentah. Ya kan? Coba lihat. Bapak Ibu dari duduk pengajian ini siapa yang berdiri perlu menyeimbangkan dulu tubuhnya itu. Pegangan tembok dulu ya Pak ya. Kakinya kalau lama sedikit langsung kesemutan, selonjoran, mesti senderan ya Pak ya. Itu sudah jelas Israel menyampaikan, bapak-bapak, bapak ibu assalam, jenengan gak lama lagi saya datangi. Nah sudah punya 3 tanda ini masih fasik. Kalau bahasa Bang Roma itu Bapak Ibu terlalu. Oke? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak suka dengan orang yang fasik. Nah sebaliknya Bapak Ibu, Nabi memberikan lawannya, ya. Allah sebaliknya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, tetapi Allah lebih suka dengan pemuda yang bertakwa. Nah, di sini banyak nggak anak mudanya Bapak Ibu? Ya, bisa dihitung dengan jari ya, Mas operator ya, yang muda ini ya, sama beberapa yang lainnya. Tapi kebanyakan yang datang ke masjid itu generasi usia senja Bapak Ibu, gitu. Mantan pemuda. Jadi kalau Bapak Ibu masih muda, anaknya masih muda, Bapak Ibu di bawah 40 tahun rajin ke masjid dalam ketaatan kepada Allah, ini sebuah karunia yang luar biasa. Wajar Pak, karena dia masih muda, tenaganya masih kuat, fisiknya masih oke.
tapi nafsunya menggelegak demikian kuat, dia tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu, ini sebuah karunia yang luar biasa. Allah senang banget Pak dengan anak muda yang seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, ngelihat pemuda seperti ini, jangan tunda-tunda lagi. Ya Pak Bu, nggih? Segera dinikahkan Pak, ya. Nggih. Karena kalau kita memilih pasangan itu kan yang paling utama adalah agamanya, ya kan? Akhlaknya. Jadi Al-Khawarizmi itu Bapak Ibu pernah dimintai nasihat. Tuan, kalau saya memilih jodoh itu kira-kira apa sih yang harus saya pertimbangkan? Kata beliau, yang pertama lihat agamanya, lihat akhlaknya. Kalau dia agama dan akhlaknya baik, beri angka 1. Ya Pak ya. Kemudian lihat yang kedua. Kalau dia cantik, dia ganteng Pak. Ya, kayak saya lah kira-kira Bapak Ibu ya gitu. Nah, maka Bapak Ibu tambahkan angka 0 di belakang angka 1. Jadi berapa tuh? 10. Solih, ganteng, cantik, ditambah lagi Bapak Ibu kebetulan secara ekonomi punya pekerjaan yang baik. Misalnya contohnya statusnya itu asistennya Bu Sri Mulyani misalnya Bapak Ibu sekalian gitu. Ya. Udah ganti nggih Pak ya? Sudah ganti nggih. Ya, misalnya begitu, dia sekretarisnya Pak Prabowo misalnya begitu Pak Bu ya. Pekerjaannya bagus, kendaraannya adalah Pajero Bapak Ibu sekalian. Nah ya, ladilalah Bapak Ibu, bapaknya itu pengusaha, ibunya dokter kandungan. Punya rumah sakit, ya. Hartanya 7 turunan gak habis-habis Bapak Ibu sekalian. Nah berarti kalau itu yang terjadi, kasih angka 0 lagi. Jadi berapa tuh? 1, 0, 0 berarti 100. Sudah solih, penampilannya menarik, ekonominya bagus. Yang berikutnya lagi keturunan orang yang baik-baik. Ya Pak ya, keturunannya orang-orang yang salih, jelas nasabnya. Kata beliau, maka belilah angka 0 lagi di belakang angka 100 itu. Jadi berapa Bapak Ibu sekalian? 1000. Tapi nak, kata Al-Khawarizmi ini Pak Bu, walaupun dia itu cantik mempesona menurut pandanganmu, kemampuan ekonominya luar biasa, keturunannya baik, tapi kalau dia tidak punya agama dan akhlak yang baik, maka hilangkan angka 1 di depan 00 itu. Berarti orang tersebut tidak ada artinya sama sekali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini nasihat beliau untuk kita. Kan jarang Pak ya bisa sempurna seperti itu. Tapi yang paling utama kita memilih seseorang itu karena agama dan akhlak yang melekat pada diri dia. Nah maka Bapak Ibu kembali pada uraian tadi itu, bahwa Rasulullah mengatakan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, tapi Allah lebih senang dengan anak muda yang bertakwa. Ya Pak nggih? Nah kalau bicara agama, takwa itu sederhananya Bapak Ibu, perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, dijauhi gitu. Clear nggih Bapak Ibu yang pertama ya? Nah itu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kata baginda Rasulullah, Allah tidak suka dengan orang yang kikir, alias pelit, alias medit, ya Pak ya. Tetapi ada catatan. Tetapi Allah, kata baginda Rasulullah, lebih tidak suka dengan orang yang kaya tapi pelit, tapi kikir. Nah, ya Pak ya. Jadi kikir itu saja Allah Bapak Ibu sudah nggak suka. Kenapa Bapak Ibu? Satu, ini pernah saya sampaikan nih. Kalau orang kikir itu, orang pelit itu jiwanya rusak. Ya. Ilustrasinya dia layaknya kolam yang hanya ada aliran masuknya, tidak ada aliran keluarnya. Pasti dia berubah menjadi ekosistem yang buruk. Ya kan, seperti sungai tadi itu Pak, seperti kolam itu. Di sisi lain Bapak Ibu, orang kalau kemudian pelit itu sama artinya dia
merusak akidahnya. Karena kalau orang kikir itu Bapak Ibu, dia meragukan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali kan mengatakan namanya rezeki itu kan ada 3 Bapak Ibu. Ya, ada rezeki yang dijamin Allah, ada rezeki yang dibagi-bagikan Allah, dan ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, apa tadi? Rezeki yang dijamin Allah, rezeki yang dibagikan Allah, rezeki yang dijanjikan Allah. Misalnya dalam Bapak Ibu sekalian dalam surat Hud itu wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Surat Hud ayat 6 ya. Jadi siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, kita diberikan mata, diberikan telinga, ya kan? Diberikan kaki dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bernapas dengan leluasa, ya kan? Ini rezeki bukan Bapak Ibu sekalian? Rezeki luar biasa. Tapi yang kedua ada rezeki yang dibagikan oleh Allah. Ya, karena dibagikan pastinya tiap orang memiliki jatah yang berbeda-beda. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Nah, yang kedua, kalau yang kedua tadi Bapak Ibu berdasarkan usaha manusia. Kalau yang ketiga ini berdasarkan kedekatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita kemudian kikir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sama artinya kita meragukan rezeki yang pertama, ya, rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya makan apa besok? Minggu depan seperti apa? Bulan depan seperti apa? Ini kan orang yang meragukan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak yakin Pak bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, ya. Nah, yang ketiga Pak, dalam pandangan psikologis, orang yang kikir itu Bapak Ibu tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa merasakan kebahagiaan. Padahal salah satu kunci agar Bapak Ibu bahagia itu menikmati apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu miliki. Kan ada itu Pak, ya Bu ya. Ada orang yang merasa bahagia menurut dia nih Pak. Bukan karena menikmati tapi karena memiliki Bapak Ibu. Contohnya apa Pak Bu? Punya jam tangan sampai 11 miliar misalnya begitu Pak. Gitu itu ya. Jamnya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau jam tangan saya tidak usah ditanya Pak. Cuma 300.000 nggak sampai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah tidak ada yang menjarahnya Bapak Ibu sekalian gitu. Banyak Pak, ya banyak itu jam tangannya banyak. Tapi yang dipakai berapa Pak? Cuma 1. Ada orang di garasnya punya mobil banyak 10. Yang dipakai berapa mobil Pak? 1. Ada lagi Bapak Ibu, kita punya rumah 5, macam-macam kita punya rumah 5. Tapi yang ditempati ya cuma 1 Pak. Jadi orang kayak begini Bapak Ibu, dia merasa senang itu bukan karena menikmati naik mobilnya, bukan karena menikmati rumahnya, bukan karena memakai jam tangannya, tapi karena memiliki. Ada nggak orang kayak begitu Bapak Ibu sekalian? Ada, ya. Makanya Bapak Ibu kalau orang sudah kikir biasanya menghinggapi penyakit berikutnya, serakah. Ya, padahal kalau Bapak Ibu ingin bahagia itu kuncinya bukan menikmati tetapi bukan memiliki tapi menikmati. Ya kan? Menikmati. Makanya Bapak Ibu jangan jadi orang yang serba kepengen memiliki, Pak. Contoh nih, ini dialog saya dengan istri saya. Kami itu punya tradisi setiap tahun Bapak Ibu camping bareng. Kemarin ke Wonosobo, lalu kemarin ke Magelang, terakhir kami ke mana itu Pak? Ke Merbabu, ya ke daerah Merbabu camping. Tapi cuma setahun sekali. Istri saya bilang, Buya, Bu kita beli tenda yuk yang besar. Saya bilang, Beb, ya. Loh benar Bu, saya manggil istri saya itu Beb, kita tuh pakai tenda cuma setahun sekali. Ya nggak usah beli, cukup
sewa. Betul nggak Pak? Contoh lain, ibu ngelihat ada kolam renang, berenang di Jogja Bay, ya. Lalu ngomong sama suami, Pak, yuk kita buat kolam renang yuk di rumah. Nah, padahal renangnya cuma berapa kali Bapak Ibu sekalian? Paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi ada sesuatu yang kita bisa nikmati tidak harus memiliki. Paham ya Pak Bu ya? Nah, tapi orang yang seperti ini salah kaprah bahwa saya merasa ada, saya merasa bahagia itu ketika saya memiliki, bukan menikmati. Itu Pak. Ya? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah derita yang Bapak Ibu rasakan kalau kita dalam kekikiran. Ya Pak nggih? Tetapi Bapak Ibu, Nabi memberi catatan, Allah lebih tidak suka dengan orang yang kaya lalu kikir. Ya Pak ya? Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang yang kaya, jangan kikir, jangan pelit. Ya. Saya tuh sering diundang di Masjid Latifah Al-Jabbar di Ring Road Timur itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah di sana Bapak Ibu sekarang banyak jamaahnya itu, warganya itu tiba-tiba jadi miliarder Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena tanah rumahnya dibeli pemerintah dijadikan jalan tol. Nah, Pak Profesor Munadi itu cerita perilaku macam-macam katanya. Ada yang langsung menyisihkan untuk masjid, ya Pak ya, disisihkan untuk zakatnya dan seterusnya. Tapi ada yang sepeser pun tidak mau keluar, itu ada. Ya, padahal Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya uang, memberikan uang 100.000 di rekeningnya 1 miliar, berharga nggak itu 100.000 itu? Ya tidak, ya kan? Kalau Bapak Ibu hanya punya 50.000, keluar 10.000 Pak dari dompet Bapak Ibu, kerasa nggak kira-kira Pak? Kerasa banget, ya kan? Nah maka Bapak Ibu sekali lagi, Allah tidak suka dengan orang yang kikir, tapi Allah lebih tidak suka dengan orang kaya yang kikir. Sebaliknya Bapak Ibu, kata baginda Rasulullah, Allah senang dengan orang yang dermawan, orang yang senang berbagi. Tapi Allah lebih senang lagi Bapak Ibu, lebih suka lagi dengan orang yang miskin tapi dermawan. Ya. Nah ngomong-ngomong Bapak Ibu, hari ini dompetnya lagi tebal apalagi tipis kira-kira ini? Tebal terus, alhamdulillah ya. Ya. Kalau yang tipis saya doakan setelah ini dompetnya jadi tebal. Ya. Perkara isinya kertas yang nggak masalah Bapak Ibu. Oke? Nah, yang penting tebal gitu ya. Pak, kenapa orang miskin lebih disukai Allah ketika dia berbagi? Karena uangnya terbatas, ya kan? Uangnya terbatas, sesuatu yang dia keluarkan itu sangat berharga. Tapi kalaupun dia terbatas, dia tetap memberi, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya ada ayat kan yang kalau Bapak Ibu sekalian di bulan Ramadan sering mendengar ayat ini. Salah satu tanda orang bertakwa itu alladzina yunfiqu nafis sarra iwad darra. Ya, jadi orang bertakwa itu baik dia lapang, dia sempit, dompet tebal, dompet tipis, dia selalu berbagi. Ya walaupun nggak gampang nih Pak, namanya hidup di masyarakat ya kan. Lagi uangnya tompes, tiba-tiba tetangga ngundang nikahan. Nah, nikah yang kedua lagi kira-kira begitu Pak ya. Lagi tongpes tiba-tiba ngasih tahu Bude besok datang G, ini ponakan lagi khitan, baru aja khitan ya, baru enak-enak duit makin tipis, tiba-tiba Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nyumbang meneh ya Pak ya, betul Bapak Ibu. Nah kadang terjadi dan banyak yang ngomel itu Pak, tapi Bapak Ibu itulah realitas kehidupan sosial. Iya kan? Kalau Bapak Ibu tidak mau seperti itu ya jangan tinggal di sini, jangan tinggal di Mino. Tinggal di mana Bapak Ibu? Tinggal di hutan Gunung Kidul. Nggih, insya Allah jenengan nggak perlu nyumbang sana, nggak perlu nyumbang sini Bapak Ibu. Beres itu. Tapi selama jenengan tinggal di Mino, ya selama itu pula jenengan akan terlibat dengan hal seperti itu. Nggih. Makanya Bapak Ibu Nabi mengingatkan tentang hak tetangga, ya Pak ya. Nah, kata Nabi Bapak Ibu tetangga tuh ada 3. Perhatikan nih Pak Bu.
Tetangga ada 3 jenis kata beliau. 1, tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang memiliki 1 hak. Siapa yang punya 3 hak, Pak? Yang punya 3 hak itu kata baginda Rasulullah, dia kerabatmu, dia muslim, dan dia berdekatan rumahnya dengan rumahmu. Ya Pak, dia punya berapa hak Pak Bu? 3 hak. Yang kedua Bapak Ibu, tetangga yang punya 2 hak. Dia muslim dan dia berdekatan dengan rumahmu. Yang ketiga Bapak Ibu punya 1 hak, dia bukan kerabatmu, dia bukan muslim, tapi dia dekat dengan rumahmu. Non muslim misalnya contohnya gitu, ya, itu punya hak juga. Dan bicara tetangga berapa jaraknya Bapak Ibu sekalian? 40 rumah. 40 rumah dari 4 penjuru mata angin. Berarti 40 kali 4 berapa Pak? 160. Ya, itulah yang disebut tetangga Bapak Ibu tuh sejumlah itu. Nggih, 1 RW ya Pak ya. Itu tetangga tuh itu Pak Bu. Nggih, paham ya Bu? Nah, bicara hak tetangga banyak Bapak Ibu. Salah satunya apa kata Rasulullah nih dalam kitab Tambiul Ghafilin Bapak Ibu? Jangan kau zalimi tetanggamu dengan bau masakanmu kecuali engkau membagikannya. Nah, ini Bu, nggih. Jadi kalau ibu-ibu masak rendang nggak boleh sekilo. Kalau bisa 1 ton. Ya Bu ya, bisa dibagi 160 orang itu Bapak Ibu. Ya enggak gitu-gitu amat maksud saya Bapak Ibu nggih. Minimal kalau Bapak Ibu tidak bisa berbagi ya jangan ditunjuk-tunjukin. Ya Pak nggih. Nah, orang sekarang itu apa Bu? Dikit-dikit upload. Ya Pak, betul Pak? Makan bakso di foto ceklik, upload. Ya, baksonya Kang Aris maknyus tenan. Ya. Foto lagi ceklik, makan soto upload lagi. Ya, jangankan membagi, cuma ngapain Bapak Ibu? Mingin-mingini. Ya, nah ini nggak boleh Bapak Ibu ya, nggak boleh. Iya, nggih. Nah, bahkan Bapak Ibu, ini salah satu hak tetangga itu Bapak Ibu tahu tidak? Kata Rasulullah, jangan tinggikan rumahmu tanpa seizinnya. Ini Pak Bu bayangkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bertetangga, ninggikan rumah, nggak izin Bapak Ibu, itu sesuatu yang melanggar perintah Rasulullah itu. Ya, kenapa harus izin Pak? Karena ketika Bapak Ibu lebih tinggi dari rumah beliau itu, 1, pasti menghalangi cahaya matahari. Betul nggak Pak Bu? Iya. Yang kedua Pak, kalau hujan Pak, airnya jatuh kemana? Ke tetangga. Bayangkan Pak, Nabi sampai mengajarkan adab seperti itu dalam hidupan bertetangga Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, maka Bapak Ibu kembali kepada hadis yang tadi itu, Allah senang dengan orang yang dermawan, tapi Allah lebih senang lagi walaupun miskin tetap dermawan. Oke? Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga. Kata Rasulullah Bapak Ibu, yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi Allah lebih tidak suka dengan orang miskin yang sombong, Pak. Nah, jadi sombong itu sudah tidak disukai Allah, tapi sudah miskin, sombong, Pak. Wah, itu ya, itu lebih tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebentar Bapak Ibu, sombong itu apa? Ya, sombong itu kalau menurut Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu adalah satu sikap di mana kita itu mengingkari penghambaan kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita itu mengingkari penghambaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala bentuk maksiat dan menganggap bebas berbuat apapun sembari menyepelekan larangan syariat, maka itulah yang disebut sebagai kesombongan Bapak Ibu. Ya. Ya, ada bentuk sombong-sombong yang lain ya Pak ya. Nah, yang tadi saya singgung itu misalnya sombong contohnya tadi sombong karena flexing gitu ya, pakai jam tangan dan seterusnya itu. Kalau Al-Ghazali bahkan membagi sombong itu ada 2 Bapak Ibu.
Sombong dalam urusan duniawi, sombong dalam urusan ukhrawi. Sombong duniawi itu Bapak Ibu contohnya apa? Sombong karena penampilan, ya kan? Kita ini ganteng, cantik Bapak Ibu, sombong. Ya, walaupun Bapak Ibu biasanya nih Bapak Ibu ya, kalau orang cantik banget atau ganteng banget biasanya nggak pinter Bapak Ibu, ya. Biasanya malah agak on Bapak Ibu sekalian ya gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa aja biasanya malah pintar. Makanya saya biasa-biasa aja Bapak Ibu sekalian ya gitu itu. Ya ini ngalem Pak biar karena nggak terlalu ganteng masalahnya gitu ya gitu. Adalah yang sombong Bapak Ibu karena materi, ya kan? Karena materi, karena memiliki ini, memiliki itu. Dulu di masyarakat itu kita lihat ada yang namanya tren menunjukkan berapa jumlah saldo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu foto saldonya 2M misalnya begitu. Di-upload langsung disebut orang, wah ini crazy rich dari Mino Martani. Nah itu Bapak Ibu. Itu senang sekali. Padahal itu menyenangkan orang pajak Bapak Ibu. Ya enak ngejarnya itu. Ya, mohon maaf kalau ada orang pajak nih Bapak Ibu sekalian di sini ya. Itu. Ada lagi yang sombong Bapak Ibu karena keturunan. Ya kita tahu Bapak Ibu, iblis itu sombong karena nasab, ya kan? Ketika disuruh bersujud kepada Adam, apa jawaban dia? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku dari api, dia Adam dari tanah. Ya. Ada ayat yang dalam Al-Quran kita kenal betul itu, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kan begitu ya? Kesombongan karena keturunan. Ada juga Bapak Ibu sombong karena jabatan dan seterusnya, ya. Nah ini kesombongan. Nah kalau kesombongan secara ukhrawi Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali ada dua bentuknya. Sombong karena ilmu dan sombong karena amal. Ya Pak ya. Sombong karena ilmu itu misalnya Bapak Ibu kita ini pendidikannya sudah tinggi. S1, S2, S3 ya. Nah, sementara orang kita ini cuman es teh, es jeruk ya nggak naik-naik Bapak Ibu sekalian. Nah tapi Bapak Ibu ternyata walaupun kita berpendidikan tinggi tak menuntun kita di dalam kehidupan ini ya. Nah orang yang begini Bapak Ibu sering terjebak dalam kesombongan karena ilmu. Yang kedua sombong karena amal Pak. Saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah ini, saya sudah itu, sombong juga. Nah kalau disatukan Bapak Ibu dua jenis kesombongan ini secara khusus kita menyebutnya sebagai ujub. Ya Pak ya, ujub. Ujub itu bisa karena ilmu, bisa karena amal. Nah, cuma Bapak Ibu, ini kembali pada pendapatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Kita bermaksiat itu kata beliau disebabkan karena dua hal Bapak Ibu. Satu, bisa jadi kita bermaksiat karena kelemahan kita. Contoh, kita berbuat dosa karena Bapak Ibu di dalam diri Bapak Ibu ada nafsu, betul nggak Pak? Iya kan? Tidak mungkin Bapak Ibu membuang nafsu Bapak Ibu. Bapak-bapak seusia sekarang walaupun sudah mulai senja, kalau ngeliat perempuan seksi lewat depan Bapak Ibu kira-kira hamdalah atau istighfar kira-kira. Ya? Astagfirullah. Nah, astagfirullah tapi ngelihat dari situ sampai ke sana Pak ya, kepalanya berbalik ya. Nah, itu contoh sederhana Pak. Bapak-bapak begitu enggak kira-kira di sini Bapak-bapak itu? Enggak ya? Nah, enggak jauh beda maksud saya ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dosa enggak perbuatan itu Pak Bu? Oh ya. Ya dosa, tapi dosa yang dikarenakan kelemahan kita, ya kan? Karena banyak para ulama mengatakan yang namanya nafsu itu musuh yang kita sayangi. Kita benci dengan nafsu kita, ya kan? Tapi kita tidak bisa membuang nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat kata beliau ini, kata Syekh Al-Buti ini, ada dosa kemaksiatan yang kita lakukan karena kesombongan, Bapak Ibu. Ya. Kita nyepelekkan ketika meninggalkan sholat. Apa itu sholat? Tunggang-tungging gak jelas kayak begitu. Ngapain doa? Wong semuanya bergantung pada ikhtiar saya kok. Bukan karena Allah. Ngapain sholat? Ngapain pakai ini, pakai itu dan seterusnya. Nah Pak Bu hati-hati. Orang yang berbuat dosa karena kemaksiatannya,
karena kelemahannya Bapak Ibu, itu terbuka pintu ampunan dari Allah. Ya, makanya ada ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu, surat Az-Zumar 53 kan? Ya, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, jangan kalian putus asa terhadap ampunanku, kata Allah. Nah, ayat ini Bapak Ibu menurut beliau konteksnya adalah untuk orang-orang yang bermaksiat karena faktor kelemahan yang ada pada diri dia. Tapi Bapak Ibu, untuk orang yang berbuat maksiat karena kesombongannya, maka Bapak Ibu orang yang seperti ini jauh dari rahmat dan ampunan Allah. Ya, hatinya keras, hatinya membatu. Ya, sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat ada orang kalau sudah bermaksiat karena kesombongan susah betul dinasehati. Betul nggak Pak? Iya kan? Dinasehati macam-macam, diberikan petunjuk macam-macam, dia susah betul untuk kembali ke jalan Allah karena sombong Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikatakan dalam Al-Quran tersebut, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Pertanyaannya Pak, kenapa sombong itu disebut sebagai kriminalitas yang tinggi Pak? Ya, jarimah al-kubra istilahnya itu. Ya, satu Pak, orang yang sombong itu Bapak Ibu, dia melanggar kodrat penghambaannya. Ya, mestinya dia menjadi hamba tapi kepengen disembah, ya kan? Nah, orang yang sombong itu melanggar kodrat penghambaannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kata beliau ini, orang yang sombong itu Bapak Ibu berusaha mencapai sesuatu yang tidak mungkin dia capai. Itu orang yang sombong Pak. Maka lihat tuh, ya. Kejadian kemarin di bulan Agustus akhir itu kalau kita bisa melihat karena apa Bapak Ibu? Puncak esnya kan kesombongan Pak. Betul nggak? Ketika dikritik kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas dari salah seorang anggota legislatif. Ya, kata-katanya nggak enak banget di telinga kita Bapak Ibu sekalian. Tambah lagi dengan joget-joget kan Bapak Ibu. Dapat tunjangan rumah 50 juta sebulan. Belum tunjangan yang lain. Kata Tempo itu bahkan seorang anggota legislatif itu bisa mengantongi 450 juta sebulannya. Luar biasa Pak. Ya. Padahal hari ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Beras tambah mahal nggak Bu? Tambah mahal. Ya. Harga barang pokok tambah merangkak naik, di mana-mana orang susah mendapat pekerjaan. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ada catatan tadi. Sudah miskin sombong. Nah, ini lebih parah lagi Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita miskin, mestinya kita sadar diri. Jangan-jangan saya miskin ini karena saya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah miskin, ninggalkan sholat dengan sengaja, menyepelekan syariat, asik bermaksiat. Banyak terjadi kan Bapak Ibu? Iya, banyak sekali terjadi. Orang semacam ini tidak menyadari bahwa miskinnya dia itu karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau di masyarakat bentuknya macam-macam Pak. Satu misalnya contoh, ibu-ibu lagi jalan sama bapak di mall, ya. Pas di parkiran melihat ada Robicon Bapak Ibu sekalian. Kasih HP sama bapaknya, Pak, fotoin ya. Ya. Lalu ibu mejeng di depan Robicon. Pasang pose begini. Ceklik, ya, diupload sama ibu. Apa komentar orang Bapak Ibu sekalian? Wah, ya, keren punya Robicon. Contoh lain, Bapak Ibu mudik, ya, biar disebut perantau sukses, malu kalau mudik hanya bawa motor Scoopy, ya, akhirnya ngerental mobil, bayar 500.000 per hari selama seminggu. Berarti harus bayar berapa? 3.500.000. Begitu sampai di tanah tempat kelahiran, orang langsung kagum. Luar biasa. Sudah sukses di tanah perantauan. Dipeluk, dicium, disalami, dicium-cium tangannya. Mulut tersenyum, tapi hati meringis Bapak Ibu. Ada nggak yang kayak begituan kira-kira itu? Banyak Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi flexing itu Pak digarisbawahi.
Bukan hanya milik kaum elit, tapi kaum terlilit pun terlibat itu Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Nah kalau kaum elit dia flexing ya rodo dimaklumi, ya kan? Ini sudah terlilit tetap flexing, itu keterlaluan Bapak Ibu sekalian. Di Mino nggak ada, ya. Kalau di sini terlilit bersahaja memang Pak, gitu. Kok Bapak nyelekit banget kata-katanya gitu ya Pak ya. Nah sebaliknya Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Allah senang dengan orang yang rendah hati, ya Pak ya. Tetapi Allah lebih senang dengan orang kaya yang rendah hati. Ya. Nah maka Bapak Ibu, kita ini harus belajar untuk humble, ya, down to earth, membumi, ya Pak ya. Jangan karena sudah punya jabatan tertentu nggak mau lagi gabung di dalam kegiatan masyarakat, ya. Padahal baru jadi ketua RT, gitu ya, sudah sombong, ya, gitu. Saya itu kalau ngelihat orang gotong royong itu ketawa Pak. Yang kerja satu orang, yang lainnya mandor Pak. Betul nggak Bapak Ibu? Oh tantang petenteng, mestinya begini. Cuma ngerokokan Pak. Nggak kerja tapi komentar gitu ya. Nah itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah maka Bapak Ibu jadi orang yang rendah hati. Wujudnya yang paling konkret apa Pak? Hati-hati dengan omongan Bapak Ibu. Ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu sudah ngomongnya tinggi itu bisa membuat orang lain jadi sakit hati. Ya Pak Bu nggih? Nah, dalam Islam itu Bapak Ibu kita diajarkan banyak prinsip komunikasi. Salah satunya Bapak Ibu dalam berkomunikasi itu gunakan prinsip qaulan layyina. Bicaralah yang lemah lembut. Ya Bu nggih? Nyuruh anak misalnya mau tidur, ayo nak, TV-nya matikan, cuci kaki, ya, sikat gigi, tidur sayang, sudah malam. Nah kira-kira kalau ibu-ibu ngomong begitu didengarkan gak sama anaknya Bu? Enggak ya. Awas ya, mama hitung sampai 3 nih. Kalau enggak segera sikat gigi langsung mama jewer semuanya. Kira-kira yang didengarkan yang mana Bapak Ibu? Yang kedua Pak ya, yang ampuh tadi. Kalau yang pertama namanya gentle parenting, kalau yang kedua namanya VOC parenting Bapak Ibu sekalian. Nah yang namanya qaulan layyina itu mudah ngomongnya Pak, tapi prakteknya ya tidak mudah ya. Clear nggih Bapak Ibu ya? Nah jadi kalau Bapak Ibu kaya, Bapak Ibu punya jabatan, Bapak Ibu punya popularitas tapi tetap humble, tetap rendah hati, Masya Allah. Ini termasuk Bapak Ibu orang yang sangat disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kelompok yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai Allah. Satu apa tadi Bapak Ibu? Bertakwa, senang berbagi, dan yang ketiga rendah hati. Jadikan ini sebagai pedoman hidup Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya 3 sikap ini dimanapun Bapak Ibu berada, insya Allah Bapak Ibu selamat di dunia, selamat di akhirat.